Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran kembali. Walaupun di pembelajaran jam-jam akhir, ya, apa sebabnya? Pembelajaran terakhir itu biasanya ngantuk, masih semangat? Ya. Yang pertama, apa kabar kalian? Alhamdulillah, Bapak juga walaupun ke dalam keadaan memaksakan diri ya, berjalan terpincang-pincang, tetap melaksanakan salah satu kewajiban Bapak, yaitu mengajar kalian. Bapak menyampaikan apa yang ada di kepala Bapak, kemudian ada yang materi, tapi sebelum itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Pada kapan? Alhamdulillah ya, pada akhir pelajaran ini semuanya dapat hadir. Sebelum ke pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Ini menyangkut, tapi tolong dijawab bukan yang sebenarnya. Nah, yang pertama, hewan apa yang kakinya 4 tapi nggak bisa lari? Oh, kura-kura. Betul, bisa kura-kura ya, bisa katak. Katak kan bisa lari, tapi loncat. Apa bedanya sepatu dengan jengkol? Oh, apa bedanya sepatu dengan jengkol? Sepatu bersemir ya, kalau jengkol di semur ya, gitu kan. Sepatu bersemir supaya hitam, kalau jengkol di semur ya. Yang ketiga, mobil apa yang berada di atas pohon? Oh, biasanya mobil kan di jalan ya, jalan aspal. Ini di atas pohon. Kita padang, mobil apa yang bisa ya di atas pohon? Ada yang tahu jawabannya? Mobil apa yang berada di atas pohon? Itu jawabannya mobilan ya kan ya. Kalau punya jawaban jangan disimpan di dalam hati ya, tapi diungkapkan. Kenapa rokok dibakar? Kenapa rokok dibakar? Kalau direbus itu namanya ubi. Tepuk tangan. Yang kelima, kenapa jumlah pemain sepak bola ada 11 orang? Jawabannya apa? Jangan berbisik-bisik ya. Kemudian jawabannya diungkapkan dalam hati. Laki-laki gak suka main bola. Kenapa jumlah pemain sepak bola ada 11 orang? Ingin tahu jawabannya? Kalau 2 orang itu main catur. Ya, kalau 2 orang itu main catur. Ya, yang terakhir, tayang memiliki 3 kepala, 3 kaki, 3 tangan, dan 3 jari. Jawabannya bohong. Tidak ada kan orang yang kepalanya 3, kemudian kakinya 3, kemudian tangannya 3, jarinya 3, itu tidak ada, alias bohong. Nah, setiap pembelajaran harus diadakan dulu tes ya. Bapak akan membagikan soal untuk 3 kelompok ya. Ini kelompok 1 silahkan diisi, kelompok 2 dan kelompok 3. Waktunya 10 menit. Yang paling banyak anggota kelompoknya seharusnya yang paling cepat, sebab 4 orang dengan 6 orang berbeda. Silakan pretestnya dijawab dulu. Ada pertanyaan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan oleh perwakilan kelompok. Setelah melakukan pretest, wajar kalau jawabannya di bawah standar. Kenapa? Karena pembelajarannya belum dimulai. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, sebelum ke tujuan, di dalam pretest hal apa saja yang ditanyakan? Kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan kandungan surat Al-Maidah ayat 3 tentang larangan atau makanan yang haram. Kemudian dapat memberikan contoh makanan yang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harus ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Apa saja makanan yang kalian suka? Jawab. Kelompok 1, makanan apa yang kalian suka? Kelompok 2, kelompok 3. Ayam, daging, ayam boleh ya. Untuk mengetahui materinya, kita akan simak tayangan video berikut ini.
Artinya, ya. Diulang, itu diikuti ya. Ya, itu berarti kita akan mempelajari kandungan di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat berapa? 3. Yang isinya kita itu diharamkan memakan yang pertama bangkai, kemudian darah, daging babi, ya, daging hewan yang disembelih, iya, kemudian yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam datang gelas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Misalkan ayam dicekik atau tertabak kotor, tapi pada waktu mau ayam itu meninggal, ya, ayamnya itu dipotong terlebih dahulu. Kita dengarkan penjelasan lebih lanjut. Untuk nanti ya di rumah silakan ditulis surat Al-Maidah ayat 3. Ya, kita lanjutkan. Apa tanya dulu? Nah, bangkai kan itu haram, ya, jelas haram. Tapi ada beberapa binatang yang bangkainya halal dimakan. Apa? Ikan. Kemudian apa lagi? Belalang. Kemudian yang ketiga apa? Udang. Ya, itu halal untuk dimakan. Walaupun kita menemukan bangkai ikan, misalkan, itu halal untuk dimakan. Kita lanjutkan videonya. Itu ya kandungan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, contoh makanan halal dan haram berdasarkan syariat Islam. Jenisnya ya, yang halal seperti ini. Kalau daging ayam, daging sapi, tapi yang disembelih berdasarkan syariat Islam. Kemudian dari daging kalau makanannya haram, daging babi, daging anjing, bangkai, atau yang tidak disembelih. Misalkan ditembak, burung ditembak, tapi sebelum ditembak tidak membacakan surat Al-Fatihah. Ya. Itu contoh-contohnya. Sekarang kita berbagi kuis. Silakan HP-nya dibuka, ya. Yang sudah Bapak ditunjuk, silakan dimulai. Bisa dimulai? Bisa? Silakan. Satu pertanyaan 30 detik, ya. Satu pertanyaan itu 30 detik. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Di atas, di atas. Boleh bekerja sama dengan teman bangku.
Ayo. Rigid belum menjawab. Ayo jawab. Silakan jawab. Ada yang mau jawab? Selesai semua. Sudah? Alhamdulillah ya. Berangkat pertama. Ya. Jadi bagaimana dengan cara yang seperti ini? Apakah materi mudah dipahami? Ya, dengan metode kuisis. Ya, Bapak juga baru menemukan hal ini sekarang. Ya, jadi kita pembelajaran akan menggunakan seperti ini untuk yang ke depannya. Nih jawab, ya tolong dijawab. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kali, surat Al-Maidah ayat, iya. Bagian mana yang paling menarik? Nah, mengenai itu kuis. Nah, kemudian bagaimana yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya? Penggunaan video yang lebih bagus ya. Mungkin itu saja, tapi sebelum kita ditutup ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan ketua kelas untuk membacakan doa di bangku saja, boleh. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang.